Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatul Afifah, NIM 204206684. Di sini saya akan menjelaskan, mempraktekkan, dan menginterpretasikan mengenai analisis regresi. Nah, di sini saya akan mempraktekkan analisis regresi sederhana. Saya sudah memiliki data di sini dengan judul tingkat pendapatan keluarga dan tunggakan cicilan. Langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Di sini pada kolom name baris pertama kita tulis tunggakan dan pada kolom name yang kedua kita ketik pendapatan. Setelah itu pada label kita tuliskan tunggakan cicilan. Bawahnya kita tulis tingkat pendapatan keluarga. Setelah di variabel view kita isikan, langkah selanjutnya kita mengcopy data yang sudah ada ke SPSS. Kita copy di sini. Langkah yang selanjutnya yaitu analis regression linear. Nah, itu memindahkan variabel dependen dan independennya ke kotak masing-masing. Itu statistik. Setelah itu kita klik plot. Setelah itu langsung kita klik OK. Maka nanti akan muncul output dari data yang sudah kita masukkan tadi. Ini adalah output dari analisis regresi linear sederhana dari data yang sudah saya masukkan tadi. Sudah ada outputnya. Cara penginterpretasiannya yaitu sebagai berikut. Seperti ini. Saya sudah memindahkannya di Word dan sudah menginterpretasikannya di sini. Yang pertama itu ada output variabel enter remove. Dari output dapat dilihat bahwa variabel independen yang dimasukkan ke dalam model adalah tingkat pendapatan keluarga dan variabel dependennya adalah tunggakan cicilan dan tidak ada variabel yang dikeluarkan atau remove. Sedangkan metode regresi menggunakan
Enter. Yang kedua yaitu output model summary. R adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam regresi sederhana, angka R ini menunjukkan korelasi sederhana atau korelasi Pearson antara variabel X terhadap Y. Angka R pada output tadi didapat 0,838. Artinya, korelasi antara variabel biaya produksi dengan tingkat penjualan sebesar 0,838. Hal ini berarti terjadi hubungan yang erat karena nilai 0,838 itu mendekati 1. R square atau kuadrat dari R, yaitu menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk persen, yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R kuadrat sebesar dari output tadi sebesar 0,703. Artinya persentase sumbangan pengaruh variabel tingkat pendapatan keluarga terhadap tunggakan cicilan sebesar 70,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Adjust R square adalah R square yang telah disesuaikan nilai sebesar 0,680. Ini juga menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adjust R square biasanya untuk mengukur sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen. Standard error of the estimate adalah ukuran kesalahan prediksi nilai sebesar 147.602,863. Ini dari output yang sudah dihasilkan. Artinya, kesalahan dalam memprediksi tingkat tunggakan cicilan sebesar 147.602,863 rupiah. Selanjutnya yaitu output ANOVA. ANOVA atau analisis varian yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama (UJF) untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini lebih tepat diterapkan pada regresi berganda. Pada model ini saya menggunakan analisis regresi sederhana. Selanjutnya yaitu output koefisien. Yang pertama ada unstandardized coefficient, adalah nilai koefisien yang tidak terstandarisasi atau tidak ada patokan. Nilai ini menggunakan satuan yang digunakan pada data pada variabel dependen, misalnya rupiah, persen, dan sebagainya. Koefisien B terdiri nilai konstan harga Y jika X sama dengan 0 dari koefisien regresi. Nilai yang menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan pada variabel X. Nilai-nilai inilah yang masuk dalam persamaan regresi linear. Sedangkan standar error adalah nilai maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam memperkirakan rata-rata populasi berdasarkan sampel. Nilai ini untuk mencari T hitung dengan cara koefisien dibagi standar error. Selanjutnya standaris koefisien atau nilai koefisien yang telah terstandarisasi atau ada patokan tertentu nilai koefisien. Beta semakin mendekati 0, maka hubungan antara variabel X dan dengan Y semakin tidak kuat. T hitung adalah pengujian signifikansi untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap Y, apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Untuk mengetahui hasil signifikan atau tidak, angka T hitung akan dibandingkan dengan T tabel. Signifikansi adalah besarnya probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dalam mengambil keputusan. Jika pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05, artinya peluang memperoleh kesalahan maksimal 5%. Dengan kata lain, kita percaya bahwa 95% keputusan adalah benar. Persamaan regresi untuk regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut. Y aksen sama dengan A plus BX. Dengan keterangan Y aksen yaitu nilai prediksi variabel dependen,
konstanta yaitu nilai y jika X sama dengan 0. B yaitu koefisien regresi atau nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X. X yaitu variabel independen. Nilai pada output kemudian dimasukkan ke dalam persamaan regresi sebagai berikut, yaitu y sama dengan 8, 3, 4, 2, 9, 0,258 plus di sini menjadi min karena nilai B pada output bernilai negatif. Jadi y sama dengan 834 290,258 min 0,422x. Arti dari angka-angka ini adalah sebagai berikut. Nilai konstanta A adalah 83429 0,258. Ini dapat diartikan jika tingkat pendapatan keluarga nilainya 0, maka tunggakan cicilan nilainya yaitu sebesar 83429,258 rupiah. Nilai koefisien regresi yaitu min 0,422, artinya bahwa setiap peningkatan pendapatan keluarga sebesar Rp1, maka tunggakan cicilan juga akan menurun sebesar 0,422. Selanjutnya dilakukan uji T. Uji T pada kasus ini digunakan untuk mengetahui apakah tingkat pendapatan keluarga berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap tunggakan cicilan pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan dua sisi. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Di sini hipotesisnya yaitu tingkat pendapatan H0-nya yaitu tingkat pendapatan keluarga tidak berpengaruh terhadap tunggakan cicilan. HA-nya tingkat pendapatan keluarga berpengaruh terhadap tunggakan cicilan. Menentukan T hitung dan signifikansi. Dari output didapat T hitung sebesar min 5,546 dan signifikansinya 0. Yang ketiga yaitu menentukan T tabel. T tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,025 karena menggunakan uji dua arah maka 0,05 tadi dibagi 2 dengan derajat kebebasan atau degree of freedom-nya sama dengan n-2. N-nya 15 dan variabelnya tadi 2 maka didapatkan nilai 13. Hasil diperoleh untuk T tabel yaitu sebesar 2,16. Kriteria pengujiannya sebagai berikut dan pengujian signifikasinya juga seperti ini. Maka dapat disimpulkan setelah dimasukkan dapat disimpulkan bahwa nilai nilai T hitung kurang dari min T tabel atau min 5,546 itu kurang dari min 2,16 dan signifikansinya kurang dari 0,05 karena nilai signifikasinya tadi adalah 0. Maka di sini H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan keluarga berpengaruh terhadap tunggakan cicilan. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik regresi. Yang pertama ada uji normalitas residual. Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Metode yang digunakan adalah metode grafik, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal ppplot of regression standaris. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada output hasil regresi dan bisa dilihat sebagai berikut. Dari grafik dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Maka nilai residual di sini tersebut telah normal. Yang kedua yaitu ada uji autokorelasi.
Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson. Pengambilan keputusannya pada uji Durbin-Watson yaitu sebagai berikut ini. Setelah dimasukkan datanya, nilai DL dan DU karena N-nya 15 dan K-nya 1 didapat nilai DL-nya 10,77 dan DU-nya 13,605. Setelah dimasukkan pada pengujian di sini, maka bisa dilihat hasilnya yaitu ini. Setelah dimasukkan ternyata dari output dapat diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,328 dan karena nilai DW terletak antara DW kurang dari DL atau 1,328 kurang dari 10,77 atau DW lebih besar dari 4 min DL atau 1,328 lebih besar dari min 6,77. Maka di sini hasilnya H0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi pada model regresi. Yang selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas. Heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas. Berikut dilakukan uji heterokedastisitas dengan metode grafik, yaitu dengan melihat pola titik-titik pada grafik regresi. Dasar kriterianya dalam pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut. Ini adalah output dari uji heterokedastisitas dan di sini kita bisa melihat atau menginterpretasikan dari output dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada analisis regresi di analisis regresi sederhana ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.